Was-subhi idza asfara. Apa artinya was-subhi idza asfara? Dan demi waktu subuh apabila dia menerangkan. Jadi waktu subuh itu dia sudah nampak cahaya, sudah mulai terang gitu kan. Idza asfara as-subh atau was-subhi idza asfar. Was-subhi idza asfar. Tetapi apa bedanya as-safru dengan al-fasru? Ya. Dia sama-sama menyingkap, sama-sama menjelaskan, sama-sama menerangkan, tetapi as-safru ini dia untuk sesuatu yang nampak oleh mata. Ya, untuk sesuatu yang nampak oleh mata. Makanya Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, "Na'am, ju'ila as-safru liibrazil a'yan lil absar." Kata safar itu atau as-safru itu dimaknai dengan menjelaskan suatu benda terhadap penglihatan. Ya. Jadi waktu subuh itu dia menerangkan. Menerangkan apa? Menerangkan penglihatan. Kita bisa melihat orang, kita bisa melihat benda-benda. Ya, ketika sudah mulai subuh. Ya. Sedangkan kata al-fasru ini dia digunakan untuk menjelaskan makna yang berada dalam akal, dalam kepala. Jadi al-fasru itu dia sifatnya yang berada di alam pikiran. As-safru dia sifatnya indrawi. Indrawi. Itu maksudnya. Tapi kedua-duanya sama-sama bermakna menerangkan, menjelaskan, menyingkap yang tertutup. Itu bahasa Arab itu unik. Tapi di sini pengarang menjelaskan kepada kita bahwa yang lebih kuat itu apa? Tafsir itu berasal dari kata al-fasru. Tafsir itu berasal dari kata al-fasru. Apa itu? Al-kashfu 'anil mughatta. Dia menyingkap yang tertutup, menjelaskan yang samar, memahamkan yang tidak paham. Nah, wa fil istilahi bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Secara istilah, tafsir itu adalah menjelaskan makna-makna Al-Qur'anul Karim. Itu dia. Menjelaskan makna-makna Al-Qur'anul Karim. Itu tafsir. Maka tugas seorang penafsir dia menjelaskan makna-makna yang ada dalam Al-Qur'an tadi. Ya. Apa saja? Baik itu kisah, perintah dan larangan, janji, hikmah-hikmah. Ya, tidak hanya itu, pelajaran-pelajaran banyak. Nah, baik. Lalu beliau mengatakan, wa ta'allumut tafsiri wajibun. Wa ta'allumut tafsiri wajibun. Mempelajari tafsir hukumnya wajib. Baik. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keberkahan agar orang-orang beriman mentadabburi ayat-ayatnya. Ya. Dan agar orang-orang yang memiliki akal pikiran mengambil pelajaran darinya. Nah, itu ya. Surat Shad ayat 29. Wa liqaulihi ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Firman Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka mau
mentadabburi Al-Quran, atau justru dalam hati mereka sudah ada kunci-kuncinya, atau justru hati mereka sudah terkunci. Nah, ini dalilnya. Ya. Nah, Pak. Konteks wajib tadi itu konsekuensi apa juga? Tunggu sebentar, Pak. Di sini akan dijelaskan kenapa ini wajib. Ya. Nanti kita akan juga jelaskan wajib itu kan ada dua. Ada wajib aini, ada wajib kifai. Nanti dia masuk yang kemana ini? Ini ada penjelasannya nih. Ya, belum sampai. Jadi ayat tadi itu Bapak Ibu ada namanya wajhud dalalah, ada wajhud dilalah. Ada wajhud dilalah. Bagaimana sisi pendalilan ayat tadi? Bagaimana kita kok bisa berkesimpulan bahwa mempelajari tafsir itu wajib? Ya, apa sisi pendalilannya? Ya. Kata penulis di sini, wajhud dalalati minal ayatil ula anna Allah Ta'ala bayyana anna al-hikmata min inzali hadzal Qur'anil mubarak an yatadabbara an-nas aw yatadabbara an-nasu ayatihi wa yatta'idhu bima fiha. Jadi sisi pendalilan dari ayat yang pertama tadi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hikmah diturunkan Al-Quran ini apa? Supaya manusia mentadabburinya, mentadabburi ayat-ayatnya, dan mengambil pelajaran dari apa yang ada dalam ayat tadi. Pertanyaannya, bisakah seseorang mentadabburi ayat-ayat Al-Quran? Bisakah seseorang mengambil pelajaran dari ayat tadi kalau dia tak paham maknanya? Tentu tidak bisa. Itu maksudnya. Lalu apa itu tadabbur? Wat tadabburu huwa at-ta'ammulu fil alfaz lil wusuli ila ma'aniha. Yang dimaksud dengan tadabbur di sini adalah memikirkan atau merenungkan, ya, lafaz-lafaz Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran untuk sampai kepada maknanya. Fa idza lam yakun dzalika fatatil hikmah. Kalau tidak demikian, maka hilang hikmah dari Al-Quran tadi, hikmah penurunan Al-Quran tadi. Wa shara mujarrad al-alfaz la ta'thira laha. Kalau Al-Quran itu tidak ditadabburi, tidak diambil pelajaran darinya, dia hanya menjadi sekedar lafaz-lafaz saja. Ya. Tidak memiliki pengaruh. Dia hanya sekedar lafaz-lafaz saja. Makanya ada orang mengatakan begini, Al-Quran itu bukan mantra. Bapak Ibu tahu mantra? Mantra itu diucapkan oleh orangnya tapi tidak tahu dia maknanya. Dibaca-baca saja. Al-Quran itu bukan mantra. Atau Al-Quran itu bukan jampi-jampi misalnya. Ya. Kalau jampi-jampi coba kita awak dengar jampi-jampi atau mantra itu tidak paham awak maknanya. Orang membaca tidak paham. Kira-kira demikian. Al-Quran itu bukan itu. Al-Quran tidak sama dengan mantra. Jadi dalam setiap ayat, dalam setiap hurufnya ada makna, ada pelajaran yang bisa diambil. Taib. Lalu di sini dikatakan wali'annahu la yumkinul itti'adhu bima fil Qur'an biduni fahmi ma'anihi. Ini yang kita katakan tadi. Dikarenakan kita tidak bisa mengambil mau'izah, mengambil pelajaran dari Al-Quran tanpa memahami makna-maknanya. Tanpa memahami makna-maknanya. Kalau tidak paham kita maknanya Bapak Ibu, tentu tidak bisa kita mengambil pelajarannya. Ya. Tidak bisa kita mengambil pelajaran. Ini yang pertama. Ini poin pertama. Kenapa dia wajib? Ya, Allah menyuruh kita mentadabburi Al-Quran. Ya, Allah menyuruh kita mentadabburi Al-Quran. Bahkan Allah mencela orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Dan Allah perintahkan kita untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran ini. Tentu saja jalan untuk mengambil pelajaran, jalan untuk mentadabburi Al-Quran yang pertama kali adalah memahami Al-Quran itu. Itu jalan pertama. Jalannya harus kita tempuh. Ya, makanya
seorang syair mengatakan, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Kamu ingin mendapatkan keselamatan tetapi tidak mau menempuh jalannya. Sesungguhnya kapal itu tidak berjalan di atas padang pasir. Ya. Baik. Wa wajhud dalalati min al-ayati ats-tsaniyah anna Allah ta'ala wabbakha ulaika alladhina la yatadabbaruna al-Qur'an wa ashara ila anna dhalika min al-iqfal ala qulubihim wa 'adami wusulil khairi ilaiha. Nah, wajhud dalalah, sisi pendalilan dari ayat yang kedua tadi, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apa sisi pendalilannya? Annallaha ta'ala wabbakha ulaika alladhina la yatadabbaruna al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Allah mencela mereka. Wa asyara, dan Allah mengisyaratkan bahwasanya mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an itu adalah pertanda bahwa hati mereka telah terkunci. Al-iqfal ala qulubihim. Kalau tidak mau dia mentadabburi Al-Quran, berarti itu pertanda hatinya terkunci. Kalau hatinya sudah terkunci, ada wusulil khairi ilaiha, tentu tidak mungkin kebaikan sampai kepadanya. Kira-kira demikian. Lalu wa kana salaful ummati ala tilka at-tariqatil wajibah, dan adalah pendahulu umat ini, salaful ummah, ala tilka at-tariqatil wajibah, mereka berada di atas jalan yang wajib tadi. Jadi mereka memahami Al-Quran sehingga bisa mereka mentadabburinya dan mengambil pelajaran darinya. Yata'allamuna al-Quran alfadhahu wa ma'aniyahu. Mereka, para sahabat tabi'in, tabi'in, mempelajari Al-Quran lafaz dan makna. Jadi bukan hanya yang dipelajari itu cara membacanya saja, tetapi juga maknanya. Kenapa maknanya juga dipelajari? Li'annahum bidzalika yatamakkanuna minal amali bil Qur'an. Karena dengan mempelajari maknanya, mereka bisa mengamalkan Al-Quran. Ya, yatamakkanuna minal amali bil Qur'an ala muradillahi bih. Mereka bisa mengamalkan Al-Quran sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Fa innal amala bima la yu'rafu ma'nahu ghairu mumkinin. Karena mengamalkan sesuatu yang tidak diketahui maknanya tidak mungkin. Tidak mungkin, mustahil. Mengamalkan sesuatu yang tidak diketahui maknanya mustahil. Contoh, Allah perintahkan kepada kita, aqimis shalah, dirikanlah salat. Misalnya kita tidak tahu makna salat ini, maka salat yang mana yang mau didirikan kalau kita tidak paham maknanya? Makanya kesimpulannya apa? Bahwa mempelajari tafsir itu apa? Wajibun. Hukumnya wajib. Lalu permasalahannya yang Bapak tanyakan tadi, apakah dia wajib aini atau wajibun kifai? Apakah dia wajib aini atau wajibun kifai? Ya. Kalau dia wajib aini, sudah banyak orang yang berdosa. Ya, orang-orang yang tidak mempelajari tafsir, ya, orang, ya, sudah banyak yang berdosa. Maka pada dasarnya mempelajari ilmu apapun itu Bapak Ibu, ilmu syariat ini pada dasarnya hukumnya wajibun kifai. Ya, dari segi
kalau sudah ada beberapa orang yang cukup untuk mempelajarinya, maka kewajiban ini gugur bagi yang lain. Artinya tidak wajib. Barangkali hukumnya turun dari wajib menjadi sunnah. Ya. Tetapi kalau umat ini tidak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka berdosa semuanya. Ya, jadi harus ada sebagian orang yang mempelajari tafsir ini supaya dia menjelaskan pula kepada yang lain, supaya dia menyebarkan pula kepada yang lain. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Dia jelaskan kepada yang lain paham, mereka bisa mengamalkannya. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirnya para ustadz yang mengajarkan tafsir, ya, hadirnya para buya kita yang mendalami tafsir, yang mendalami Al-Quran, itu sebenarnya sudah melepaskan dosa dari kita sebenarnya. Ya, menggugurkan dosa kita. Bayangkan kalau tidak ada satupun orang yang mempelajari tafsir ini, mempelajari ilmu-ilmu syar'i ini, tentu sudah berdosa seluruhnya. Barangkali itu Pak ya. Baik. Termasuk belajar tafsir. Wajib ala kulli muslimin. Iya. Sahih. Berarti ilmu yang dimaksud ilmu yang mana? Karena ilmu itu ada yang daruri. Daruri itu penting. Ilmu yang penting. Yang penting bagi semua orang. Contohnya ilmu tentang salat yang dasar-dasar, tauhidullah ta'ala, ya, mengenai akidah, yang dasar-dasar, yang usul-usul, itu wajib itu. Tetapi yang furu'-furu' yang sudah ini, yang sudah cabang sifatnya, yang sudah cabang-cabang itu ya, yang sudah mendalam, itu tidak diwajibkan seluruhnya orang mempelajarinya, hanya sebagian saja. Makanya itu fardu kifayah. Maka ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain tadi itu yang kata Bapak tadi. Itu. Ya. Iya, Pak. Kita beragama ini karena kita orang tua. Karena turunan ya. Karena saya banyak teman mungkin 9 dari 10 orang. Iya. Mereka nggak bisa baca Al-Quran. Nggak tahu nama hurufnya. Masya Allah. Dan mereka saya tanya, kenapa Pak? Ya, huruf Latin kan nggak ada. Huruf Latin. Huruf Latin aja ya. Ya. Artinya kan suatu yang atau apa? Iya. Yang memprihatinkan. Ya. Kalau di Jakarta Pak, anak-anak umur 60 tahun masih ada yang belum pandai baca Quran. Anak-anak umur 60 tahun. Karena itu kita sepelekan ulama ini. Iya. Betul. Itu kan termasuk hal yang mendasar itu kan ya. Itu ya Pak Ibu ya. Sampai di sana cukup Pak ya. Kita lanjutkan. Jadi ini penting ini. Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak paham maknanya? Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak paham maknanya? Maka ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya mempelajari dan memahami Al-Quran. Ya, di dalamnya banyak mutiara-mutiara, banyak pelajaran-pelajaran, banyak kisah-kisah, banyak hikmah-hikmah. Ya, Pak Ibu ya. Yang kalau kita pelajari terasa oleh kita kebesaran Allah, terasa oleh kita bahwa Al-Quran ini min indillah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin tidak menimpa, tapi minimal dari taman pengetahuan. Iya. Iya Pak. Sementara hukum itu tidak diterapkan. Iya. Tetap kita pelajari. Menyikapinya tentu. Tapi yang bisa menerapkan di situ. Karena konsekuensinya awal kan Pancasila. Iya.
menikahkan seperti itu? Iya, iya. Allah Ta'ala alam. La adri, Pak. La adri. Sharing desa. Ya, Pak. Mungkin yang sekedar itu Ya. hukum Islam itu bisa dikatakan karena ada khalifah. Iya. Mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita tidak paham maknanya, apa yang mau diamalkan? Kita misalnya orang Inggris mengatakan kepada orang Indonesia misalnya, stand up. Orang Indonesia nak tahu apa yang dikatakan orang Inggris ini. Gimana caranya dia melakukan apa yang disampaikan tadi kan? Begitu juga kira-kira. Makanya di sini Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, wa qala Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladhina kanu yuqri'unana al-Qur'an ka'Uthman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal 'amal. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal 'ilma wal 'amala jami'an. Ya, jadi Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, haddatsana alladhina kanu yuqri'unana al-Qur'an. Orang-orang yang mengajarkan kami Al-Qur'an dahulu menceritakan kepada kami. Ya, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada Abdurrahman As-Sulami. Annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha. Bahwasanya mereka para ahli Quran itu, para sahabat yang luar biasa itu, ketika mereka mempelajari Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mempelajarinya 10 ayat. 10 ayat. Mereka mempelajarinya 10 ayat. Walam yujawizuha. Dan mereka tidak pernah lewat dari 10 ayat. Paling banyak 10 ayat. Ya, paling banyak 10 ayat. Hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Sampai mereka mempelajari dari ayat yang mereka pelajari itu apa? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal. Qalu, ya, fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Para sahabat itu berkata, sehingga kami mempelajari Al-Quran, makna-maknanya, ilmu-ilmunya, wal amala jami'an, disertai dengan amal, mengamalkannya. Jadi bersanding ilmu dan amal. Ya, para sahabat itu ketika mempelajari Al-Quran bersanding antara ilmu dan amal. Bersanding dengan antara ilmu dan amal. Nah, begitu. Jadi kalau kita baca kisah ini, teringat juga dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengajarkan murid-muridnya surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, ya. Kenapa kita belum pindah-pindah, Kiai, ya kan? Kenapa belum pindah ke surat yang lain? Kenapa masih Al-Ma'un saja? Ya, karena yang dipelajari itu baru ilmunya saja, hafalannya saja, belum dengan pengamalannya. Sehingganya diterapkanlah. Makanya ada dalam Muhammadiyah itu teologi Al-Ma'un. Bagaimana mengamalkan Al-Ma'un itu dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Ya, ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wailul lil musallin. Ini diamalkan. Baik. Jadi itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah ini masyhur, ya. Ya, walaupun banyak yang tidak setuju, tetapi ini faedah dari beliau. Wal 'adatu tamna'u an yaqra'a qaumun kitaban fi fannin min al-'ilmi kat-tibbi wal hisabi wa la yastashrihuhu fa kaifa bi kalami Allah ta'ala alladhi huwa ismatuhum
wa bihi najatuhum wa sa'adatuhum wa qiyamu dinihim wa dunyahum. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? Secara adat, secara kebiasaan, ya, apa maksudnya di sini? Secara kebiasaan bahwa mustahil suatu kaum membaca kitab, membaca buku dalam satu bidang ilmu, mustahil mereka, ya, bisa mengamalkan suatu bidang ilmu seperti kedokteran, seperti matematika. Mustahil mereka bisa mengamalkannya kalau mereka ndak paham ilmu tadi. Kalau ndak, mustahil mereka bisa mengamalkannya kalau mereka ndak paham. Ya, itu ya. Fa kaifa bi kalamillah? Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Alladzi huwa ismatuhum, yang mana Al-Qur'an itu adalah ismahnya orang-orang yang beriman. Ya, ismatul mu'minin, ismahnya orang-orang yang beriman, kemuliaannya orang-orang beriman. Wa bihi najatuhum, dengan Al-Qur'an ini mereka mendapatkan jalan keselamatan. Wa sa'adatuhum, jalan kebahagiaan. Wa qiyamu dinihim wa dunyahum, ya. Pada Al-Qur'an ini dijelaskan perkara-perkara dunia dan perkara akhirat mereka. Ya, begitu. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, ada seorang anak belajar di kedokteran, dia tidak paham apa yang dia pelajari. Bayangkan, apa obat yang kira-kira akan diberikannya kepada kita kalau kita sakit? Apa? Apa takana? Ini tidak paham Pak. Ya kan? Bayangkan itu. Ibu yang dirahmati Allah. Makanya di sini dikatakan wa yajibu ala ahli ilmi an yubayyinuhu lin-nas an tariqil kitabah awil musyafahah. Maka wajib bagi ahli ilmu, orang yang berilmu ini wajib ini, ya, wajib menjelaskan makna-makna Al-Quran itu kepada manusia, kepada orang-orang. Tidak boleh dia sembunyikan, wajib dia jelaskan, baik melalui tulisan maupun melalui lisan. Ya, baik melalui tulisan maupun melalui lisan. Kalau dulu orang menulis supaya namanya menulis dia, sehingga sekarang namanya masih dikenang. Kalau zaman sekarang mungkin dengan lisan, pengajian-pengajian, ceramah-ceramah, bahkan dengan video di YouTube, ya, sudah tersebar kemana-mana. Ya, jadi wajib bagi ahli ilmu ini untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, Pak. Aplikasi dari konteks kalimat tadi untuk belajar Al-Quran. Masa ini kasih awak bisa belajar. Karena zaman dulu kan ada orang paham, tapi kerajaan itu baik ke rumahnya itu kan ada lagi kerajaan. Iya. Saat ini itu paham aplikasi itu. Kasih awak kalau sedang mendengar ceramah, topik ceramah itu tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan. Iya, sahih. Sahih. Wah, penjelasan itu. Ya, tentu saja belajar kepada ahli ilmu. Apa itu ya, Pak? Al-Quran itu seperti konteks dan tadi itu, kita kan juga mengaplikasikan dalam itu. Kira-kira dulu kan pesantren orang mengajarkan dia. Iya. Atau orang ngomong awal itu. Oh, enggak. Kalau untuk zaman sekarang, fasilitas untuk belajar itu sudah luas, Pak, ya. Sudah luas. Ya, tentu kalau belajar tentu kepada orang yang kompeten di ilmu tersebut. Nantilah, Pak, nantilah. Jadi sebenarnya banyak. Bapak Ibu mau belajar secara offline ada, belajar secara online pun ada. Tapi memang offline itu lebih baik. Banyak fasilitasnya. Di antaranya mungkin di sini kita belajar ada bahasa Arab, ada fikih, ada usul tafsir misalnya. Itu salah satu upaya kita juga. Atau mau menambah juga di tempat lain misalnya. Atau di masjid itu ada kajian tadabbur Al-Quran. Yang disusun oleh Bundo tadi kan. Atau di tempat itu ada kajian mengenai tadabbur Al-Quran. Ya, baru Bundo ya. Ya, itu salah satunya. Permasalahannya sekarang kan kalau pengajian seperti itu kan kurang tersebar dan kurang diminati.
Ya, baik itu ya Pak ya. Kita lanjut sedikit lagi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi wajib bagi ahli ilmu untuk menjelaskan makna-makna yang ada dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah." Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian orang-orang yang telah diberi Alkitab. Maksudnya orang-orang ahli ilmu dengan kitab. Apa perjanjiannya? La tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah. Yaitu perjanjiannya harus menjelaskan apa yang ada dalam Alkitab tadi, dalam Al-Qur'an tadi. Ya, menjelaskan makna-maknanya wala taktumunah, dan jangan sampai menyembunyikannya. Jangan seperti ahli ilmu Bani Israel. Ahli ilmu Bani Israel itu gimana? Setelah mereka pahami, mereka sembunyikan. Ini tidak boleh. Ya. Wa tabyinul kitabi lin-nas syamilun li tabyin alfadhihi wa ma'anihi. Ya. Menjelaskan Al-Qur'an atau menjelaskan kitabullah kepada manusia itu mencakup menjelaskan lafaz-lafaznya dalam artian mengajarkan cara membacanya, mulai dari alif bata mungkin, mulai dari iqra termasuk tahsin, ya, tajwidnya, ya, dan seterusnya, bagaimana lancar membaca Al-Qur'an, termasuk menghafalnya. Itu termasuk tabyinul kitab wa ma'anihi, dan menjelaskan maknanya. Baik. Fayakunu tafsiran lil Qur'an mimma akhadallahu al-ahda ala ahli al-ilmi bibayanihi, sehingga menafsirkan Al-Qur'an ini atau menjelaskan makna-makna Al-Qur'an ini termasuk perkara yang mana Allah mengambil perjanjian ahli ilmu terhadapnya. Ya. Allah mengambil perjanjian ahli ilmu, membuat perjanjian dengan ahli ilmu supaya ahli ilmu itu menjelaskan makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Begitu maksudnya. Baik. Lalu apa tujuannya kita mempelajari tafsir ini? Ya, di sini dijelaskan wal gharadu min ta'allum at-tafsir huwa al-wusulu ila al-ghayatil hamidah wat thamaratil jalilah. Tujuan dari mempelajari tafsir itu adalah agar kita sampai kepada ghayat, agar kita sampai kepada titik yang terpuji, sampai pada sesuatu yang terpuji. Ya. Al-ghayat al-hamidah, tujuan yang terpuji, was-samarat al-jalilah, faedah yang baik. Apa itu? Wahia at-tasdiq bi akhbarihi wal intifa'u biha wa tatbiqu ahkamihi ala al-wajhi alladhi aradahu Allah liyu'badallahu biha ala basirah. Apa tujuan yang mulia ini? Apa faedah yang mulia itu? Yang pertama, at-tasdiqu bi akhbarihi. Kita percaya, kita membenarkan seluruh berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu kan mengandung berita. Berita zaman lalu, berita zaman yang akan datang. Ya. Kita benarkan itu. Kita percayai itu. Wal intifa'u biha, mengambil manfaat, mengambil faedah, mengambil pelajaran dari berita-berita tersebut. Ya. Mengambil pelajaran dari berita-berita tersebut. Bagaimana? Dalam Al-Qur'an banyak sekali kisah-kisahnya. Kisah umat Nabi, kisah kedua anak Adam. Ya, kisah umat Nabi Hud, umat Nabi Nuh, Nabi Saleh. Ya, kisah Fir'aun, kisah umat Nabi Lut. Ya. Untuk apa kisah tersebut ditampilkan dalam Al-Qur'an? Dibawakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Untuk apa?
Untuk kita ambil faedah darinya, untuk kita ambil pelajaran darinya, supaya kita tidak menjadi seperti mereka. Supaya jangan sampai kita terjatuh pada jurang yang mereka terjatuh di dalamnya. Wa tatbiqu ahkamihi. Ini yang kata Bapak tadi. Ya, menerapkan hukum-hukum yang ada di dalamnya alal wajhi alladhi aradahu Allah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerapkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Barangkali mungkin tidak semua hukum yang bisa kita terapkan. Ya, itu tentu pasti ada kekurangan dalam kita menerapkannya. Baik kita tidak bisa menerapkan secara keseluruhan barangkali karena ketidakmampuan kita, karena kelemahan diri kita, tetapi yang penting kita terapkan semampu kita. Maka ada kaidah mengatakan mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, jangan tinggalkan pula seluruhnya. Kita lakukan apa yang kita mampu dulu. Ya, kita lakukan apa yang kita mampu. Ya, jadi betul itu Pak, menerapkan hukum-hukum Allah sesuai dengan yang Allah maksudkan, sesuai dengan yang Allah inginkan. Liyu'badallahu biha ala basirah, sehingga kita bisa mengibadahi Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Beribadah di sini Bapak Ibu bukan hanya salat, zakat, puasa saja. Ya, ibadah di sini mencakup seluruh perkara yang Allah cintai, yang Allah ridai. Ya, yang Allah cintai, yang Allah ridai. Itu ibadah. Ya. Agar kita bisa beribadah kepada Allah ala basirah. Ala basirah. Berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu. Jadi kita beribadah kepada Allah ya, berlandaskan ilmu, ada ilmunya, berlandaskan Al-Qur'an, berlandaskan kepada As-Sunnah dan seterusnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pas ya. Selesai kita dari pembahasan pertama, yaitu tafsir. Makna tafsir, apa hukumnya? Kemudian kewajiban ahli ilmu untuk menjelaskan tafsir Al-Quran. Kemudian apa tujuannya kita mempelajari tafsir ini? Ya, tujuannya mempelajari tafsir ini apa? Ya, tentu saja tujuannya tujuan yang baik, tujuan yang terpuji. Semakin kita pelajari tafsir ini, semakin bertakwa kita hendaknya. Ya, amin ya rabbal alamin. Iya Pak. Apa tuh Pak? Ibnu Taimiyah. Iya. Ada sebagian orang yang alergi dengan Ibnu Taimiyah. Iya, salah satu. Wahabi. Tapi Ibnu Taimiyah itu Pak Ibu, kalau didalami kita punya banyak faedah di dalamnya. Kalau kita mau setuju dengannya boleh. Kalau kita mau tidak setuju dengannya boleh. Ya, kullun yu'khadhu bi kalamihi wa yutrak. Setiap orang bisa diambil perkataannya, bisa juga dibuang perkataannya. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Iya, Pak. Ya. Sebagai penambah pengetahuan, kenapa orang dulu itu lalu gelar Ibnu Taimiyah rahimahullah, sayang Allah. Ya. Gelar itu siapa lagi? Rahimahullah. Itu doa itu. Doa itu. Bukan gelar. Oh, ya, rahimahullah. Semua ulama yang telah mendahului kita katakan rahimahullah. Bukan gelar, Pak. Contohnya kalau Ustadz Angga hafizahullah. Ustadz Ayah hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Itu. Rahimahullah. Itu doa kita itu. Kalau sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Itu doa itu. Rahimahullah. Jangan biasanya untuk orang yang telah mendahului kita saja. Kalau sekarang namanya almarhum. Almarhum. Ya. Almarhum itu sama dengan
Kalau Itu lagi penyelenggara Alex di dalam. ada yang bisa